Nah, kalau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ala abad. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita melangkah ke masjid untuk membahas beberapa dari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sambil kita menunggu berbuka puasa. Insyaallah kita akan menjelaskan sebuah kisah dari kisah para nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai dari Nabi Adam. Sengaja kita memilih tentang kisah para nabi supaya kita bisa sambil memegang Al-Quran Al-Karim. Sambil memegang Al-Quran Al-Karim. Nanti akan Anda sebutkan surat dan ayatnya, supaya bisa dibuka. Dan juga kita mulai dari Nabi Adam alaihissalam, karena beliau adalah Abul Anbiya, ataupun dalam hadis menyebutnya Abul Bashar, bapaknya para nabi dan juga bapaknya para manusia. Nenek moyang kita semuanya itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada yang berselisih tentang hal ini kecuali Darwin, karena nenek moyangnya dia adalah monyet. Kalau nenek moyang kita adalah Nabi Adam alaihissalam, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang diciptakan dengan tangannya, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, ma mana'uka an tasjuda lima amartu bima khalaqtu bi yadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud sedangkan dia itu aku ciptakan dengan tanganku, tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam alaihissalam adalah sebaik-baiknya ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari manusia. Karena kita semuanya setelah Nabi Adam alaihissalam tidak diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala langsung. Karena Nabi Adam diciptakan melalui tangannya Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tapi kita tidak. Kita bahkan sudah tercipta dari air, dari bagian manusia setelah hidup Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam alaihissalam tercipta dari taib, dari turab, dari tanah. Kemudian tanah dikasih air. Yang disebutkan dalam riwayat bahwa ada 7 tanah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanahnya dunia. Ada 7 macam tanah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga beragam warnanya. Ada warna hijau, ada warna coklat, ada warna hitam, dan juga ada warna-warna yang lain. Supaya apa? Supaya nanti dari Nabi Adam sangat memungkinkan keluar keturunannya yang berbeda warnanya dan juga berbeda sikapnya atau bentuknya fisik. Maka kita dapatkan ada sebagian orang yang berkulitnya hitam, ada yang seorang kulitnya coklat, ada yang kulitnya sawo, ada yang putih. Insyaallah. Ini semua yang kenapa? Karena dari Nabi Adam yang diciptakan dari beberapa macam tanah. Bagaimana yang disebutkan oleh Abbas radhiyallahu anhu, dan menceritakan tentang Nabi Adam tercipta dari 7 macam tanah dan juga dari beberapa warna tanah di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah mengambil 7 macam tanah tersebut, Allah Subhanahu wa taala bentuk Nabi Adam seperti bentuknya manusia dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala langsung. Kemudian dicampur air,
kemudian didiamkan bersaut-saut. Maka kita bukan banyak ayat yang berbunyinya itu tidak langsung turun atau enggak berbunyinya tin, tapi kadang saut-saut ataupun yang lainnya. Itu prosesnya. Karena prosesnya Allah Subhanahu Wa Taala awal mengambil tanah 7 macam di bumi. Kemudian setelah itu dicampur dengan tanah, kemudian dibentuk seperti Nabi Adam, kemudian dikeringkan. Setelah sudah kering, maka baru setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan ruh darinya. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam ketika itu hidup. Maka sebelum itu terjadi, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, bahwanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar kepada para malaikat, bagaimana di surah Al-Baqarah. Kita buka surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Ini baru awal. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin menciptakan, maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mengajak berbicara kepada para malaikat, mengajak bicara malaikat tentang Allah Subhanahu Wa Taala ingin menciptakan manusia yang bernama Adam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Maka sebelum Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Nabi Adam, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman kepada malaikat, mengajak para malaikat berkata, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menjadikan dia, di sini sepakat para ulama maksudnya dianya adalah Nabi Adam alaihissalam, fil ardi khalifah, sebagai khalifah. Sebagai khalifah itu sebagai generasi yang silih berganti. Sebagai generasi yang silih berganti. Ya. Maka Nabi Adam nantinya turunan, dan turunnya meninggal, dan Nabi ada turunan lagi. Sampai kita, nenek kita sudah meninggal, kakek kita sudah meninggal, atau bapak dari nenek kita sudah meninggal, sudah diganti dengan generasi yang baru. Maka itu mana khalifah? Mana khalifah? Silih berganti. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada malaikat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan di bumi ini dari Nabi Adam sebagai khalifah, sebagai penghuni bumi yang telah Allah Subhanahu Wa Taala siapkan, yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah ciptakan. Maka setelah mendengar dari ucapan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, maka para malaikat berkata dengan perkataan yang telah diizinkan oleh Allah. Karena para malaikat tidak disifati memberontak, tidak disifati mereka itu menyelisih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkataan ini perkataan yang mereka lakukan. Pertama, kemungkinan itu adalah perkataan yang diizinkan, dan juga ini untuk istiksyaf an wajhil hikmah, untuk mengungkap hikmah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perbuat ini. Jadi bukan dalam permasalahan i'tirad, bukan permasalahan dalam penentangan. Bukan malaikat ini menentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataannya, enggak. Tapi malaikat di sini ingin menanya hikmahnya, atau para malaikat diizinkan untuk berucap. Diizinkan untuk berucap dengan ilmu yang dia miliki, dengan ilmu yang dimiliki oleh malaikat. Maka setelah diizinkan, maka malaikat mereka berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa akan menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi, maka mereka berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau ya Allah ingin menjadikan di dalam bumi ini man yufsidu fiha, yang akan merusak bumi, wa yasfiku ad-dima, yang akan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini selalu bertasbih dengan memuji engkau dan juga memuliakan, mensucikan engkau.
Jadi di sini malaikat itu berkata, ya Allah, kok Engkau menciptakan bumi dihuni oleh Adam, yang dimana nanti dia itu akan saling membunuh, merusak bumi. Dan sedangkan kita ini beribadah. Sedangkan kami ini ahli ibadah. Malaikat ini adalah ahli ibadah. Malaikat atau maka malaikat berkata ini karena dasar ilmu yang mereka punya. Dasar ilmu yang mereka punya. Karena di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah kaum sebelum kaum manusia atau sebuah jenis sebelum jenis manusia yang hidup di muka bumi. Itu ada disebutkan adalah kaum dari jin dan juga bin. Dari jin dan juga bin sebagaimana disebutkan oleh Qatadah. Dan di mana mereka ini setelah hidup terlebih dahulu di bumi, tahunya mereka ini kaum jin ini merusak bumi. Merusak bumi dengan kerusakan yang sangat parah, menumpahkan darah yang sangat parah. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan pasukannya dari malaikat untuk turun ke bumi. Untuk istilahnya membersihkan dari kezaliman jin ketika itu. Maka disebutkan oleh Allah, wa kana al-jin qabla Adam bi alfai amin. Dan sedangkan jin, kaum jin telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Adam 2000 tahun. Fasaku ad-dima fa ba'athallahu ilaihim jundan minal malaikah. Maka selama 2000 tahun sebelum Nabi Adam, tahunnya mereka banyak berbuat kezaliman. Salah satunya adalah menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Maka menyebutkan fa ba'athallahu ilaihim jundan minal malaikah. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu mengutus seorang pasukan untuk melawan mereka dari para malaikat. Melawan mereka untuk para malaikat. Jadi disebutkan penyebutan malaikat wa yasfikud dima. Itu karena melihat dari ilmunya jin ini sudah diciptakan dan mereka berperang. Dan mereka saling membunuh, menumpahkan darah. Bukan mereka malah beribadah di bumi. Tapi mereka banyak bermaksiat di bumi. Ini yang diketahui oleh jin. Ini yang diketahui oleh malaikat. Maka malaikat berkata demikian. Dan juga ingin dari pengetahuan yang dimiliki oleh malaikat tentang keadaan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditinggalkan di bumi sudah berbuat kerusakan, maka apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk lain yang akan ditetapkan di bumi juga. Jadi ini yang ingin ditanya oleh malaikat. Maka mau buka hikmah dari hal tersebut. Maka apa hikmahnya Allah menciptakan kaum lain di bumi yang dimana kaum sebelum kaum tersebut telah menumpahkan darah, sudah merusak bumi. Maka apa hikmahnya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu enggak langsung marah dan berkata engkau ada durhaka. Kalian ini begini begitu enggak. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala hanya berkata dengan perkataan yang sangat indah. Qal inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah Subhanahu wa taala berkata, sungguhnya aku ini mengetahui, sangat mengetahui, lebih mengetahui daripada apa yang kalian ketahui. Kalian itu enggak tahu banyak. Maka apa di sini dinafikan ilmunya malaikat. Iya, engkau sudah melihat bahwa para jin itu saling membunuh. Ya. Ada kerusakan di bumi ketika diciptakan jin tersebut. Tapi apa? Ini a'lamu ma la ta'lamu. Tapi ketahuilah, aku ini mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang ada. Maka semua apapun yang ada di bumi maupun di langit semuanya terseliputi dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala.
Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala jahil. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala bodoh. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala lupa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu dan paling berilmu dari semua apapun yang ada di muka bumi dan di langit. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "Kamu mungkin bisa katakan bahwa malaikat ketika itu orang yang paling berilmu." Orang yang paling berilmu karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi malaikat Jibril. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih berkata, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Menunjukkan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala menyelimuti seluruh ilmu yang ada dan bahkan lebih daripada ilmu yang dimiliki oleh siapapun. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada yang menyebutkan tadi mereka melihat jin. Ada yang menyebutkan juga Hasan al-Basri bahwa jin belum diciptakan, tapi ulhimu bidzalik. Mereka diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan jin nanti atau keadaan manusia sekali. Jadi diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berpendapat bahwa jin telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dari para malaikat, ini dari dua sahabat yang sangat besar, yaitu Abdullah bin Amr bin As dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, menyebutkan bahwa jin telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam. Sebelum penciptaan Nabi Adam. Kemudian mereka dibasmi oleh Allah setelah berbuat kezaliman dengan seorang malaikat yang kemudian mereka setelah itu sadar dengan perbuatan mereka. Maka perkataan malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak adalah ibadah yang gaib. Yang kita tahu ketika Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mi'rajkan, dinaikkan ke atas langit, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para malaikat yang begitu banyak, yang dimana mereka senantiasa beribadah dan beribadah dan tak berhenti dalam keadaan siang maupun malam. Ada di antara mereka yang beribadah terus ruku, ada di antara mereka beribadah terus sujud, ada di antara mereka beribadah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beribadah kepada Baitul Ma'mur. Maka masih banyak malaikat yang ada di langit senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berhenti. Maka ini maksudnya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa memuliakanmu, kami senantiasa memujimu, senantiasa mensucikanmu. Tidak pernah terputus malaikat dari memuji Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terputusnya siang ataupun malam. Kalau kita kadang terputusnya siang ataupun malam, ataupun di dalam siang ataupun di dalam malam, kita dalam keadaan tertidur atau kita dalam keadaan lalai tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat semuanya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah memaksiati sama sekali. Maka dengan penciptaan Nabi Adam yang akhirnya kita tercipta di bumi ini, maka ada maslahat yang sangat rajihah. Ada maslahat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Ada maslahatnya. Kalau kita tidak diciptakan oleh Allah, maka tak berguna nama Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Tidak berguna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Al-Ghafir, Al-Afu, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Kalau bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan itu? Kecuali ada hamba-hambanya yang berbuat salah. Maka yang diciptakanlah manusia supaya untuk menyempurnakan asmaul husna Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia untuk hal-hal tersebut. Ada maslahat yang rajih, ada maslahat yang besar dari kerusakan yang diciptakan oleh manusia. Kita tahu manusia ini merusak bumi, mau dari kaum musliminnya, mau dari kaum kufarnya.
Mereka banyak merusak bumi. Tapi dengan kerusakan tersebut tidak sebanding dengan maslahat yang rajihah yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Maka kita tetap diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inni a'lamu ma la ta'lamu." Maka kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam. Dengan tadi proses penciptaan yang telah kita sebutkan di awal. Dari tanah kering, kemudian dikasih air, jadi tin, kemudian dibentuk, kemudian dikeringkan, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Dan tanahnya dari 7 macam tanah yang berbeda warna. Maka setelah tercipta Nabi Adam, setelah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, maka Nabi Adam alaihissalam hidup ketika itu. Nabi Adam hidup ketika itu. Setelah hidup, maka apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama. Wa 'allama al-asma'a kullaha, semua nama. Maka nanti di sebuah riwayat hadis yang sahih dari Sahih Muslim, wa 'allamakallahu kulla syai'in. Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepadamu semua nama. Semua nama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Maka di sana para ulama atau para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagian mereka ada menafsirkan asma apa, nama apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata wa hiya hadhil asma allati yata'arafu bihan nas. Nama yang dimana sekarang manusia ini sudah mengetahuinya. Seperti insan, dabbah, seperti manusia, hewan melata, kemudian bumi, kemudian bahar, lautan, jabal, gunung, jamal, onta, himar, keledai, semua nama-nama yang ada di bumi ini. Dan juga perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Adam. Ini insan, ini manusia, kalau begini bergerak, kalau begitu menendang misalkan, ataupun yang lain semuanya. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini dia pakai kullaha. Di hadisnya juga kulla syai'in. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama yang tidak diketahui oleh para malaikat. Maka kerja itu setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam, Allah panggil malaikat. Allah panggil ketika itu para malaikat. Kemudian setelah dipanggil, summa 'aradahum 'alal malaikat. Kemudian diberikan kepada malaikat ini. Coba ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shalihin. Tolong jelaskan ini nama-namanya kalau seandainya engkau adalah orang yang jujur. Kalau kalian itu adalah orang yang jujur. Maka Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat dan kemudian ini apa namanya? Ini apa namanya? Dan ini apa namanya? Dan itu apa namanya? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala terus bertanya kepada malaikat, apa namanya ini? Apa namanya itu? Tahu malaikat tidak bisa menjawab. Malaikat tidak bisa menjawab. Karena malaikat tidak memiliki sebuah ilmu tentang hal tersebut. Malaikat tidak bisa menjawab sama sekali. Maka setelah mereka malaikat tidak bisa menjawab, maka Allah Subhanahu wa taala baru ketika itu berfirman kepada Nabi Adam. Tapi di sini ada ucapan dulu mereka. Ucapan para malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Insyaallah. Allahu akbar. Tawadhu'nya malaikat.
Berkata malaikat subhanahu, maha suci engkau ya Allah. La ilma nafil jins. Tidak ada satupun ilmu, tidak ada satupun ilmu yang kami miliki, malaikat itu berkata, tidak ada satupun ilmu yang kami miliki illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau berikan kepada kami ya Allah. Kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Ini sebuah perkataan yang jujur, sangat jujur. Karena malaikat tidak mungkin berbohong. Karena apapun yang kita ketahui, ilmu apapun yang kita ketahui, sungguh itu semua atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari teman kita, bukan dari saudara kita, bukan dari ustaz kita, bukan dari ulama, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak orang yang berbicara, orang yang menjelaskan kepada kita, dan kemudian kita nggak nyambung, kemudian kita nggak sampai apa sih maksudnya, kita nggak mengerti apa yang dijelaskan, banyak sekali. Maka ilmu yang kita dapatkan itu hanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. La ilma lana illa ma 'allamtana. Maka kita nggak perlu menyombongkan diri. Karena ilmu yang kita miliki pun dari Allah. Ilmu yang kita miliki dari Allah. Ilmu yang kita dapatkan dari Allah. Karena nggak mungkin kita bisa mengerti kecuali Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, memudahkan kita memahami kita, mudah memahami apa yang telah dijelaskan. Maka setelah perkataan yang sangat jujur dari malaikat, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masya Allah. Maka sudah paham. Malaikat sudah paham, langsung paham. Masya Allah. Ini kelebihan malaikat dengan makhluk yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin, maka sudah paham dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belum mengakhirkan innaka antal alimul hakim. Enggak menyebutkan malaikat innaka antal alimul khabir. Atau enggak menyebutkan malaikat innaka antal alimul latif. Tapi malaikat mengatakan alimul hakim. Lalu kalau khabir mungkin bisa, lebih detail. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ilmu sangat detail. Latif berarti sangat mengetahui ilmu yang sangat lembut. Sangat tipis pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui ilmunya. Tapi tidak. Tapi apa? Alimul hakim. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berilmu dengan hikmah. Dengan hikmah dari Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dalam ilmunya. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang tidak ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu tanpa hikmah. Maka malaikat tahu setelah mendengar anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin, bahwa apa yang katakannya tadi, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu bihamdika wa nuqaddisu lak, ada perkataan yang tidak pantas. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui hikmah dari penciptaan menciptakan Nabi Adam, menciptakan Nabi Adam dan juga keturunannya. Maka beliau menyebutkan innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Maka setelah para malaikat mengetahui dengan betul bahwa ada hikmah yang sangat besar yang Allah siapkan untuk menciptakan manusia. Yang ketiga itu Nabi Adam, kemudian keturunannya. Maka langsung berkata, innaka antal alimul hakim. Maka setelah mendengar malaikat berkata demikian, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, tolong kasih tahu mereka. Anbi'hum bi asma'ihim. Tentang nama-nama ini. Nama A, B, C dan D. Tunjukkan ini apa, ini apa, ini apa, ini apa.
Maka falamma amba'ahum bi asma'ihim, ketika Nabi Adam itu menjelaskan kepada mereka semua nama-nama yang ada, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qal alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bukankah aku telah berfirman kepada kalian, sungguhnya aku adalah a'lamu ghaibas samawati, aku adalah orang yang paling berilmu, yang paling tahu tentang permasalahan gaib di langit dan juga di bumi. Di langit dan juga di bumi. Dan juga apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa a'lam. Saya cukup a'lamu ghaibas samawati wal ard cukup. Tapi Allah tambahkan wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah, insyaallah. Ini sebuah kalimat yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup katakan Allah Subhanahu wa taala itu yang paling mengetahui tentang gaib di langit dan di bumi. Cukup. Itu sudah meliputi seluruhnya. Tapi Allah tambahkan apa? Supaya memperkuat malaikat. Supaya memperkuat malaikat. Apa? Tentang penciptaan Nabi Adam. Dengan perkataan apa? Wa a'lamu ma tubdun. Dan aku juga lebih tahu daripada kalian tentang keadaan manusia. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kepada daripada malaikat tentang keadaan manusia yang nanti akan saling membunuh, yang nanti saling akan menumpahkan darah, yang nanti akan merusak bumi. Tahu Allah Subhanahu wa taala, lebih tahu daripada malaikat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menciptakan malaikat, menciptakan manusia karena ada hikmah yang begitu besar. Ada hikmah yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dari penciptaan manusia. Dari penciptaan makhluk yang akan nanti saling membunuh, yang saling menggolimi, yang akan saling merusak bumi. Ada hikmah yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk itu. Wa a'lamu ma tubdun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui halus. Kemudian apa? Wa ma kuntum taktumun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa ma kuntum taktumun, apa yang disembunyikan oleh iblis. Apa yang disembunyikan oleh iblis? Ya nanti kita akan jelas kenapa kok iblis bisa masuk dalam lingkupan malaikat. Karena setelahnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idz qulna lil malaika enggak pakai ada iblis. Lil malaika doang. Usjudu li Adam. Sujud kepada Adam, fasajada illa iblis. Kecuali iblis. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma kuntum taktumun, apa yang disembunyikan oleh iblis. Karena yang disembunyikan oleh iblis adalah sifat kedengkian dan juga keirian yang begitu besar, hasad yang begitu besar, yang selalu ingin terdepan. Ketika ada makhluk yang lebih dari dia, maka dia akan menyombongkan diri. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam, salah satu hikmahnya untuk membongkar hati busuknya iblis. Hati busuknya iblis. Maka terciptalah Nabi Adam. Walaupun misalkan seandainya iblis tidak membongkar hatinya, sampai yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati iblis. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hatinya iblis. Tapi Allah Subhanahu wa taala lakukan ini supaya terbongkarlah aslinya iblis. Maka setelah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian setelah diajarkan ilmu, berarti di sini apa? Ada sebuah keunggulan Nabi Adam dari para malaikat yang lain dari sisi ilmu. Ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat. Ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat. Kemudian
dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam. Dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam, menjadikan Nabi Adam sangat mulia, lebih mulia ketika itu daripada malaikat. Apa buktinya? Bukti sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh sujud malaikat kepada Nabi Adam. Ini pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada ilmu. Maka sangat wajar ketika ada hadis sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan mathalul alim, permisalan tentang orang alim wa abid, dan juga orang yang ahli ibadah. Maka Allah menyebutkan permisalan yang sangat besar yang kebayang oleh kita. Beliau menyebutkan kamathali wa kamathaluku wa kamathal adnaku. Nah, permasalahan orang yang alim dengan orang yang abid, bukan ahli maksiat. Yang alim dengan yang abid, bukan permasalahan orang yang alim dengan ahli maksiat, enggak, tapi dengan abid, ahli ibadah, yang ibadahnya banyak. Apa kata Rasulullah? Kamathali, seperti permisalan aku dan juga seperti orang yang paling kecil di antara kalian, orang yang paling rendah dari kalian. Wah, permisalan yang sangat jauh. Permisalan yang sangat jauh antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat yang paling kecil. Bukan Rasul SAW membandingkan antara Rasul SAW dengan para nabi yang lain, enggak. Mungkin dengan permisalan Rasul dengan para nabi yang lain mungkin agak dekat. Dengan permasalahan Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim dekat. Tapi Rasul memisahkan tentang dirinya dengan orang yang paling rendah dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, walaupun sebaik-baiknya manusia dari umat Nabi Muhammad SAW, tidak bisa mengungguli satu orang pun Nabi Abu Bakar. Maka Abu Bakar tetap di bawahnya derajatnya Nabi. Bagaimanapun keadaan Abu Bakar As-Siddiq, bagaimanapun kecintaan Rasul kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar tidak bisa menaikkan derajat lebih daripada para Nabi, di bawahnya. Di sini lihat, Rasulullah membandingkan orang yang alim dengan orang yang abid dengan permisalan yang sangat jauh. Bukan lagi permisalan tentang aku dengan Abu Bakar Siddiq, dengan Umar, enggak. Dengan Abdullah bin Abbas, enggak. Tapi dengan orang yang paling rendah dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menunjukkan ilmu sangat tinggi. Maka kadar umat itu tergantung kadar umat tersebut kepada ilmu. Tergantung kadar pengagungan umat tersebut kepada ilmu. Ketika umat ini kurang mengagungkan ilmu, maka akan menjadi umat yang sangat rendah. Maka lihat, Nabi Adam alaihissalam ketika mengungguli malaikat tentang permasalahan ilmu dunia. Ilmu dunia, macam-macam buat dunia, manusia, dapat, himat, jamal, jabal. Nama-nama dunia, gunung, apalagi dari onta, ataupun himat, ataupun nama-nama yang lain yang ada di dunia. Itu mengungguli malaikat. Yang kita tahu apa? Wa nusabbihuka bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat itu ibadah yang gaib. Ibadahnya sangat penuh dan sebagian mereka memiliki ilmu. Tapi ketika Nabi Adam memiliki ilmu yang lebih ketika itu, lebih daripada malaikat di satu sisi, maka Allah Subhanahu wa taala memintakan malah para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka kalau seandainya ada seorang yang tidak mengagumi ahlul ilm, maka seolah-olah dia itu merasa lebih agung daripada malaikat. Para malaikat saja disuruh sujud oleh Allah. Ini nggak boleh disuruh sujud. Kalian sujud kepada ahlul ilm, enggak. Tapi hormati mereka dengan penghormatan yang sangat baik. Jangan kita rendahkan mereka dengan panggilan misalkan, ataupun dengan lafaz, ataupun dengan hal-hal yang lain.
Jangan sampai kita manggil ahli ilmu kita untuk dipanggil dengan panggilan siapa? Om Fulan gitu. Kapan? Emang kita keponakannya kan bukan? Kecuali kita keponakannya. Mungkin boleh kita panggil apa? Ketika kita murid, maka kita panggil dia dengan panggilan yang sangat baik. Kita hormati dia dengan penghormatan yang sangat baik, bukan karena sosok dia saja, bukan karena sosok ustadz tersebut, bukan sosok ulama tersebut, karena perintah Allah. Kita menghormati ahlul ilm karena perintah Allah. Maka lihat bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu menenteng kendaraannya Zaid bin Thabit. Sedangkan beliau dari sisi nasab sangat agung, jauh lebih agung daripada Zaid bin Thabit. Karena Abdullah bin Abbas adalah turunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Bait. Dari Ahlul Bait, anaknya Abbas. Tapi menteng, kendaraan. Maka ketika Zaid bin Thabit, ya ibni ammi Rasulullah, tidak, wahai anak pamannya Rasulullah, tinggalkan olehmu, lepas, maksudnya itu pegangan ontanya, lepas kendaraan saya, nggak perlu engkau tenteng, wahai anak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah bin Abbas berkata, hakadha umirna bi ulama'ina, inilah kami diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para ulama kami. Maksudnya apa? Penghormatan kepada para ulama, para ulama. Walaupun status nasab Abdullah bin Abbas jauh lebih tinggi daripada Zaid bin Thabit, tapi karena Zaid bin Thabit memiliki ilmu yang sangat besar, yang lebih besar daripada Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas tetap menghormati dengan penghormatan yang sangat besar. Penghormatan yang sangat besar yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Maka di sini juga Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan Adam lebih alim ketika itu dari para malaikat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Untuk apa? Penghormatan kepada Adam, bukan penghambaan kepada Nabi Adam. Jadi sujud yang dilakukan oleh para malaikat, walaupun di sini ada khilaf, ada sujud cuma hanya sekedar penghormatan, maksud penghormatan secara maknawi. Ada menyebutkan sujud secara fisik, sujud benar, tapi sujudnya hanya untuk penghormatan kepada Nabi Adam. Karena di dalam syariat Nabi Adam tidak terlarang sujud penghormatan, tidak terlarang. Tapi kalau syariatnya kita, Nabi Muhammad SAW sangat terlarang. Orang sujud kepada manusia yang lain, walaupun dia itu kadarnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu setelah pulang dari Rum dan dari Romawi, maka Mu'adz berkata, "Ra'aitu ma'syar Rum yasjuduna li Hiraql." Maka Mu'adz berkata, sungguhnya aku melihat para penduduk Romawi itu mereka sujud kepada Hiraql. Maka saya berpendapat engkau lebih aula untuk disujudi daripada Hiraql. Maka Mu'adz dari itu mau sujud kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah melarang Mu'adz bin Jabal. Walaupun sujud ketika itu Mu'adz bukan sujud ibadah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sujud penghormatan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah larang. Maka tidak boleh kita sujud kepada orang lain, walaupun dengan penghormatan. Tapi di syariat sebelum Nabi Muhammad, maka itu boleh. Seperti syariat Nabi Adam, kemudian nanti syariat Nabi Yusuf, itu diperbolehkan sujud kalau untuk penghormatan saja, bukan untuk penghambaan. Maka di sini mereka semuanya sujud. Karena kalau seandainya sujudnya maknawi, nggak perlu ada halangan bagi iblis, ya kan? Nggak perlu ada halangan bagi iblis ya, dengan maknawi. Nggak perlu nampak, nggak perlu gerak, merunduk ke bawah. Maka iblis nggak perlu nolak.
nggak perlu nolak. Maka di sini yang kuat adalah sujud secara fisik, sujud beneran kepada Nabi Adam. Tapi sujud sini ada sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, karena waktunya juga sudah mendekati. Mungkin setelah ini kita akan bahas di pertemuan yang esok, soal di hari Senin. Barakallahu fikum jami'an. Maka dia ayat 234, misalnya kita lanjutkan tentang sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.